Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu adalah orang yang sudah punya tauhid yang kuat. Man qala la ilaha illallah khalisan qalbihi. Syafaat Rasulullah itu menurut para ulama itu terbagi dua. Yang pertama adalah syafaat khusus dan yang kedua adalah syafaat umum. Syafaat khusus Nabi SAW itu pertama adalah yang dikenal dengan syafaat uzma, syafaat besar, syafaat agung. Jadi syafaat beliau pada manusia dari dahsyatnya hari itu agar disegerakan hisab dan pengadilan Allah. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan manusia telah meminta kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Namun semua mereka uzur. Semua mereka uzur. Lalu baru kemudian meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini saya ingin menyampaikan tentang syafaat. Karena di beberapa waktu ini kita bahas tentang syafaat yang selalu identik dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara perkara penting yang dibutuhkan pada hari kiamat nanti itu adalah syafaat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syafaat ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukan untuk seluruh alam syafaat itu. Jadi tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, serta orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan tetap dalam kemaksiatannya, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Ini bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Karena nanti ada syafaat bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, tetapi bukan untuk seluruhnya. Jadi tidak ada syafaat bagi orang kafir, orang-orang musyrik. Karena agungnya masalah syafaat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, Allah mengetahui bahwa manusia yang berada dalam kesulitan di hari kiamat itu amat membutuhkan syafaat. Jadi syafaat itu termasuk hal yang paling dibutuhkan seseorang di hari kiamat. Namun Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang kira dikehendaki untuk diberikan. Jadi syafaat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan beberapa ayat berkenaan dengan syafaat ini. Yang pertama, potongan ayat yang sering kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah 255, ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kemudian ayat berikutnya yang saya sampaikan, yauma nahsurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna as-safa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat, dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Itu dalam Quran surat Maryam 85 sampai 87. Saya sampaikan lagi satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Quran surat An-Najm ayat 26. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi menjelaskan bahwa Allah lah pemberi syafaat yang pertama sekaligus yang terakhir bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa syafaat itu adalah perkara yang sangat besar yang hanya ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah lah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk diizinkan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemberi syafaat terbesar atas izin Allah adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, beliau memberikan syafaat terbesar di waktu-waktu penting seperti di mizan penimbangan amal dan sirat. Kita perhatikan ada satu hadis Nabi SAW. Jadi biar kita mendudukkan pemahaman tentang syafaat ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a li yaumal qiyamah faqala ana fa'il. Qala qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka? Qala utlubni awwala ma tadlubni ala sirat. Qala qultu fa illam alqaka ala sirat. Qala fa atlubni indal mizan. Qultu fa illam alqaka indal mizan. Qala fatlubni indal haud fa inni la ukhti'u hadhihi salasul mawatin. Rawahu Ahmad. Anas bin Malik itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Jadi Anas bin Malik ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, beri aku syafaat gitu ya. Maka kemudian Nabi menjawab, aku akan berikan itu.
Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, di mana aku meminta kepada engkau? Jadi di mana aku meminta syafaat itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mintalah kepadaku pertama kali di Sirat. Dia berkata, Anas bin Malik berkata, bagaimana kalau aku tidak menjumpai engkau ya Rasulullah di sana? Lalu Rasulullah menjawab, mintalah di mizan, pada saat di sisi mizan nanti. Bila tidak dijumpai lagi ya Rasulullah di sana, di sisi telaga. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya aku tidak keliru di 3 tempat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih menjadi manusia yang kemudian diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu, karena memang Rasulullah berada di keadaan kondisi akhlak yang luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini adalah gambaran bahwa Nabi Muhammad itu berada di kesempurnaan akhlak. Jadi di akhlak yang terpuji ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita menjadi orang yang kemudian memberikan syafaat. Nah, sedikit tentang gambaran keindahan akhlak beliau, walaupun ini diulang-ulang tetapi ingin memberikan sebuah motivasi kepada kita bagaimana indahnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keindahan akhlak beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang banyak senyum. Kadang tertawa tetapi tidak berlebihan. Nabi juga suka bercanda tetapi tidak berbohong. Beliau tidak mengenakan pakaian yang melebihi pembantunya, tidak pernah mencaci maki siapapun, tidak pernah merendahkan, tidak pernah memukul perempuan, istri-istrinya, pembantunya. Bila ada orang yang berbicara tinggi kepada beliau, beliau sabar, menahan diri. Bila ada orang yang mencaci maki beliau, atau kemudian beliau melihat ada orang yang mencaci maki orang lain, Nabi mengatakan, jangan dengan cara begitu. Jangan dengan cara begitu kamu mencaci maki orang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang serupa, tetapi beliau justru memaafkan dan mengulurkan tangannya. Jika bertemu orang, beliau mengucapkan salam, ucapan damai terlebih dahulu. Bila bertemu dengan teman, dia mengenali, menjulurkan tangannya. Nabi SAW selalu berzikir mengingat Allah, baik saat berdiri, duduk, dan berbaring. Jika ada orang yang duduk menunggu beliau ketika sedang salat, dia mempersingkat salatnya, lalu menemuinya sambil mengatakan, apa ada yang bisa saya bantu? Saat mendengar ada yang menangis pada saat salat, beliau menyegerakan salatnya, lalu menemui dan menggendongnya. Saat masuk dalam majlis, beliau duduk di tempat di mana saja yang kosong yang dilihatnya. Bila ada orang yang meninggal dunia, dia ikut mengantar jenazahnya. Jika ada orang yang sakit, beliau menjenguknya meski berada di tempat yang jauh. Beliau sering duduk dalam posisi yang sama dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan mengambilkan makanan dengan tangannya sendiri. Beliau suka silaturahim pada sahabat-sahabatnya walaupun sebentar. Senang
kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Tidak pernah beliau bertindak kasar kepada siapapun, suka memaafkan orang yang minta maaf, hatta kepada orang yang mau membunuh beliau. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaiannya sendiri, menambalnya, memperbaiki alas kakinya, melayani dirinya sendiri, memberi makan untanya, menggiling gandum dengan tangannya sendiri, dan membawa barang-barangnya sendiri ke pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati makanan yang dimasak keluarganya dan tidak sekalipun mengatakan, aku tidak suka makanan masakan ini. Jadi meskipun beliau seorang pemimpin besar, rumahnya tidak dijaga siapapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, sampai pun seorang tua yang buta yang selalu mencaci dan merendahkan beliau. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih untuk memberi syafaat terbesar nanti di akhirat dengan izin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa kemudian cuma 1 menit saja, itu sedikit saja yang dibaca dari gambaran akhlak Rasulullah, dan bapak ibu bisa kemudian bermuhasabah, seberapa saya dengan Rasulullah, berapa akhlak saya dengan Rasulullah yang sudah disampaikan tadi, sedikit saja. Sungguh luar biasa. Mungkin kita suka mukul istri kita, mencaci, merendahkan. Mungkin kita suka marah-marah, jauh-jauh sekali. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan syafaat itu. Apa syafaat itu? Ar-Raghib Al-Asfahani itu dalam Al-Mufradat fi Gharibil Qur'annya menyatakan bahwa syafaat itu adalah bergabungnya dengan lainnya sebagai penolongnya. Jadi bergabungnya sesuatu dengan lainnya sebagai penolong. Dan paling sering digunakan bergabungnya yang lebih tinggi kedudukannya atau lebih mulia kedudukannya itu kepada yang lebih rendah. Di antaranya adalah syafaat pada hari kiamat. Nah, secara istilah syafaat itu adalah memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya atau mudarat. Contoh untuk mendapatkan manfaat itu adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar kemudian memasukinya. Sedangkan yang menolak mudarat itu adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang sudah berhak masuk neraka agar tidak memasuki neraka. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat itu adalah harus izin Allah kepada pemberi syafaat dan kemudian ridhonya Allah terhadap yang memberi syafaat dan juga yang diberi syafaat. Ada hadis yang cukup panjang tentang syafaat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya potong, fa astadinu ala rabbi fayudanu li wa yulhimuni mahamid ahmadu biha. Maka aku meminta izin kepada Rabbku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meminta izin kepada Rabbku, lalu diizinkan bagiku, dan Allah memberikan ilham kepadaku beberapa pujian-pujian kepadanya, sehingga aku memuji Allah dengannya.
Ini supaya kemudian kita tahu kedudukan syafaat itu, biar kemudian tidak salah memahami tentang syafaat dan kedudukan pemberi syafaat, pengizin syafaat. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda begitu juga. Orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Ini bisa dibayangkan sudah posisi dan kedudukannya. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu adalah orang yang sudah punya tauhid yang kuat. Man qala la ilaha illallah khalisan qalbihi. Syafaat Rasulullah itu menurut para ulama itu terbagi dua. Yang pertama adalah syafaat khusus dan yang kedua adalah syafaat umum. Syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama adalah yang dikenal dengan syafaat uzma, syafaat besar, syafaat agung. Jadi syafaat beliau pada manusia dari dahsyatnya hari itu agar disegerakan hisab dan pengadilan Allah. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan manusia telah meminta kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Namun semua mereka uzur, semua mereka uzur. Lalu baru kemudian meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dikabulkan. Jadi ini posisinya seperti itu. Jadi ini adalah syafaat yang paling utama dan mencakup umum untuk semua makhluk. Syafaat ini disepakati ulama tentang kebenarannya. Nah, dalilnya diantaranya adalah yang kita kenal di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berkaitan dengan salat malam itu. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Imam At-Tabari itu dalam Jami'ul Bayannya mengatakan mayoritas ahli ilmu menjelaskan bahwa maksud maqaman mahmuda itu ya, kedudukan yang terpuji dalam ayat ini adalah kedudukan beliau pada hari kiamat untuk memberikan syafaat saat manusia merasakan dahsyatnya hari itu. Jadi maqam mahmuda itu adalah kedudukan Nabi Muhammad yang paling mulia nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dzalik? Yajma'ullah an-nas al-awwalin wal akhirin min sa'idin wahid yismi'uhum ad-da'i wa yanfuduhum al-basar wa tadnu syams fayablugan nas min al-fam wal karb ma la yutiquna wa la yastamilun." Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat, kata Rasulullah. Tahukah kalian kenapa Allah mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir? Jadi zamannya Nabi Adam, manusia dari zamannya Nabi Adam sampai terakhir nanti. Mereka dikumpulkan dalam satu tanah lapang. Mereka dilihat oleh orang yang melihat dan mereka semua mendengar seruan menyeru. Matahari mendekati mereka. Duka dan musibah menimpa mereka. Mereka tidak kuat dan tidak mampu menanggungnya. Lalu ada yang kemudian minta perantara kepada Tuhan. Mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada nabi-nabi yang ada. Semuanya menjawab nafsi-nafsi, mikir aku sendiri, mikir aku sendiri. Saat kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan meminta kepada Allah. Lalu Allah berfirman saat Nabi Muhammad itu sujud, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta wasfa' tasaffa, farfa' ra'si, fa aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Fayuqal, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalik minal abwab." Jadi ketika Rasulullah sudah sujud, lalu kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, bangunlah, bangun. Mintalah, pasti kau kuberi," kata Allah. "Mintalah syafaat, pasti kau kuberi." Aku pun kemudian bangun, kata Nabi Muhammad, lalu berkata, "Umatku ya Rabb, umatku, umatku ya Rabb, umatku." Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dikatakan, "Ya Muhammad, masukkan di antara umatmu yang tidak dihisab melalui pintu kanan surga." Jadi pintu Al-Aiman itu untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak dihisab. Dan mereka bersama yang lain di selain pintu itu, sedangkan yang masih dalam proses itu di pintu yang lain. Itu syafaat uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga setelah selesai hisab. Ini didasarkan pada riwayat Anas bin Malik, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftah li ahadin qablaka." Saya datangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Lantas khazin, penjaga pintu surga ini berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Lantas dia mengatakan, "Untukmu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu kepada seorang pun sebelum kamu." Hadis riwayat Muslim. Jadi syafaat beliau terhadap penduduk surga yang sudah dihisab untuk kemudian bisa masuk surga. Syafaat khusus beliau yang ketiga adalah syafaat untuk meringankan siksaan dari paman beliau, Abu Talib. Jadi paman beliau yang lain, Abbas radhiyallahu anhuma, pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah engkau memberi manfaat kepada pamanmu dengan sesuatu sebab dia telah melindungi kamu dan juga menjaga kamu?" Lalu kemudian Nabi menjawab, "Na'am. Huwa fi dahda'im min nar, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Betul kata Rasulullah. Abu Talib paman itu berada di atas neraka, jadi di paling atas. Bila bukan karena syafaatku, bisa jadi paman sudah berada di dasar neraka itu. Jadi itu syafaat khusus Nabi kepada paman beliau Abu Talib yang telah menjaga dan melindungi beliau, tetapi tidak masuk Islam, akhirnya masuk neraka tapi di paling atas. Kalau tidak karena syafaatku, mungkin paman sudah berada di bawah dasar neraka. Nah, ini bagian dari syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat umum. Yang pertama itu adalah syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga berdasarkan riwayat Abu Salamah, ya. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah agar diangkat derajatnya di surga. Jadi sama-sama masuk surga, tetapi karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kemudian terangkat derajatnya. Itu syafaat yang pertama, yang diumum. Jadi kita tahu ada juga riwayat yang menyatakan ada orang tua yang kemudian derajatnya terangkat, masuk surga sudah, tapi di beberapa waktu dia terangkat, terus terangkat, kemudian
siangnya terangkat lagi, sampai kok apa ini kok diangkat terus kedudukannya di surga itu. Kenapa? Doa-doa anaknya, doa-doa anaknya, doa-doa anaknya. Berbahagialah orang yang bisa mendidik anak-anaknya sehingga kemudian bisa mendoakan, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah syafaat untuk masuknya sebagian kaum mukminin ke surga tanpa hisab. Itu sudah disampaikan tadi. Nabi SAW bersabda, wa adani rabbi ayyudhilal jannah min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la adaba ma'a kulli alfin sab'una alfan wa salasu jazain min hasayatihi. Rabbku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke surga 70.000 umatku tanpa hisab dan tanpa azab, bersama setiap 1.000 tambahan 70.000 dan 3 campurannya. Betapa luar biasanya. Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah nanti umatnya itu akan ada yang masuk surga tanpa hisab, dan itu banyak sekali jumlahnya. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk pelaku dosa besar, dan ini sudah disepakati dari kalangan sahabat, para tabi'in dan imam yang 4. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini adalah pelaku dosa besar, lalu kemudian dia bertobat, ya, menyesal atas perbuatannya, dia melakukan dosa-dosa besar, menyesal, nanti juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk ke neraka. Jadi ini yang sering orang yang kemudian berharap, ya. Jadi dia sudah hitungannya dia sudah masuk neraka, tapi kemudian tidak jadi masuk neraka. Syafaat Rasulullah SAW. Tetapi tetap menjadi catatan buat kita bahwa izin Allah, ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat ini. Kemudian yang terakhir, syafaat kepada kaum yang sama kebaikannya dan keburukannya, yang kita kenal dalam kajian kemarin tentang ahlul arf. Jadi baik dan buruknya sama, tidak jelas, tidak masuk ke neraka, tidak masuk ke surga. Lalu kemudian atas syafaat Rasulullah SAW dimasukkan ke surga. Jadi dua syafaat yang terakhir ini, syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk neraka, dan kaum yang kemudian sama baik dan buruknya itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya, juga disebutkan di kitab Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Nah, ada hal yang perlu diketahui bahwa syafaat selain Nabi SAW itu, yang diizinkan untuk memberi syafaat selain Nabi Muhammad SAW yaitu malaikat, rasul yang lain, sahabat, syuhada, dan para kekasih Allah sesuai dengan kedudukannya nanti. Nah, mari kita bacakan beberapa saja. Dan ini adalah hal yang boleh dan bukan mustahil untuk kita imani, ya. Pertama adalah para syuhada. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Abu Dawud itu, yusaffa'us syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nanti ada hadis sahih yang kemudian orang yang berdoa mau mati syahid itu bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan. Jadi orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, para penghafal Al-Quran. Yang penghafal Al-Quran ini betul-betul menerapkan apa yang dia pahami dengan bacaan-bacaan Qurannya. Dia mengamalkan, dia penghafal Quran juga mengamalkan dalam kesehariannya
tentang apa yang dia pahami dari Al-Quran itu. Jadi berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib itu, kepada orang penghafal Quran dan dia lalu kemudian melakukan apa yang dia pahami dari Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dia pahami dengan Al-Quran itu, maka dia diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Kemudian juga ada tambahan itu di kitabnya Riyadun Nadirah fi Sahih Darul Akhirah, Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas, orang yang kemudian jenazah yang disolati, kalau riwayatnya Aisyah itu 100 kaum muslimin. Jadi kalau disolati banyak orang itu, maka dia diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 1 keluarganya, dengan catatan dia tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak kaum mukminin untuk orang tua mereka. Hadis riwayat Abu Hurairah, orang tua yang sabar ditinggal mati anaknya yang masih kecil, maka kemudian dia bisa menjadi penghalang untuk tidak masuk neraka, ya. Jadi orang tua yang sabar ditinggal mati anak-anaknya yang masih belum balik, mereka tidak mau masuk surga kecuali dengan orang tuanya. Fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abaukum. Hadis riwayat Ahmad. Jadi anak-anak kecil ini yang mati dan orang tuanya sabar, mereka tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya juga dimasukkan ke surga. Maka oleh Allah kemudian sudah masuk surga bersama orang tuamu sekalian. Karena orang tuanya dulu waktu anak-anak kecilnya itu meninggal sebelum balik itu bersabar. Inilah keutamaan orang tua yang bersabar ketika anak-anaknya waktu masih belum balik sudah meninggal dunia, dan itu memang butuh kesabaran yang kuat. Dan kalau berbicara sabar ini hati-hati, harus di awalnya, ya. Fi syadbatil ula kata Rasulullah. Jadi sabar itu di awal. Jadi ingat cerita ketika seorang perempuan yang menangisi kepergian anaknya, nangis di kuburannya sampai begitu mengharu biru gitu ya. Terus ditangisi, lalu Rasulullah datang, sudah sabar. Tapi orang perempuan itu mengatakan, kamu tidak tahu perasaanku, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah itu Rasulullah pergi, dan besoknya dikasih tahu oleh sahabat, kemarin Rasulullah datang kepada engkau dan mengatakan sabar, tapi kamu mengatakan begitu. Lalu perempuan itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Lalu Rasulullah menjawab, sabar itu di awal waktu. Jadi untuk mengukur kesabaran itu justru di awal itu. Kalau sudah 1 bulan, 1 tahun, ya sabar sudah tidak ada. Jadi justru dilihat sabar itu nilainya di itu. Nah, orang tua yang sabar anaknya meninggal dunia, dia terima dengan lapang, ya. Maka anak-anaknya nanti itu tidak mau masuk surga kecuali juga sama dengan bareng sama orang tuanya. Lalu kemudian Allah menyatakan sudah masuk bersama orang tuanya. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa amalan-amalan pemberi syafaat untuk menguatkan syafaat itu atau pertolongan Allah itu nanti adalah, pertama adalah membaca Al-Quran dan puasa. As-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi 2 amalan ini yang kuat. Jadi membaca Al-Quran itu bisa menjadi syafaat yang luar biasa. Lalu kemudian berpuasa. As-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat selesai mendengarkan azan, minimal itu. Di dalam hadis itu disebutkan, siapa yang mendengar azan lalu kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, lalu dia selesai itu menjawab, lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah halat lahu syafaati, aku halalkan syafaatku kepadanya. Jadi banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada saat selesai adzan, ya. Hadirin, puncak syafaat itu sebenarnya adalah syafaat dari
yang paling penyayang di antara yang penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesempurnaan kasih sayang dari yang paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi dengan kasih sayang Allah tidak tersisa di neraka orang yang pernah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahi asy-syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un." Az-Zumar 44. Katakanlah, syafaat pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Itu dalam Quran surat Az-Zumar 44. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.